Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga Bapak, para ikhwan dan akhwat Majelis Taklim Ar-Rohat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita mulai membahas tentang fikih-fikih khusus yang berkaitan dengan wanita. Secara umum fikih Islami atau secara umum hukum syar'i, hukumnya sama antara lelaki dengan wanita ya. Ini secara hukum asal sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u syaqa'iqur rijal, bahwasanya para wanita adalah bagian daripada lelaki. Artinya seluruh hukum yang berlaku pada lelaki asalnya berlaku juga bagi pada wanita. Namun di sana ada hukum-hukum yang terkhususkan bagi wanita, terutama jika ada dalil-dalil yang mengkhususkan wanita atau membedakan antara laki-laki dengan wanita. Tapi secara umum hukumnya sama semua ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai darah-darah yang keluar dari wanita, dari kemaluan mereka maksudnya ya. Karena di balik model atau bentuk-bentuk darah tersebut ada hukum-hukum yang harus diketahui ya, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah keseharian. Insyaallah ibu-ibu diharapkan bisa fokus memperhatikan tentang macam-macam darah tersebut. Nanti di penghujung baru kita akan bahas tentang misalnya kaitannya hukum-hukum syar'i yang dibangun di atas kondisi darah-darah tersebut. Baik. Nah, tolong diperhatikan. Kita akan bahas macam-macam darah wanita. Di antaranya adalah paling utama tentunya darah haid ya. Darah haid. Nanti ada yang kedua adalah darah istihadah. Kemudian nanti ada namanya darah nifas ya. Dan ada namanya juga damul fasad ya. Darah rusak atau penyakit ya. Baik, ini yang ini macam-macam secara umum tentang macam-macam darah yang ada pada wanita ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Ada yang pertama adalah darah haid ya. Pembahasan tentang darah haid memang pembahasannya sangat panjang, terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Namun saya mau kasih mukaddimah ya, secara medis ya. Bahwasanya haid biasanya ya, rentannya misalnya 3 sampai 7 hari ya, atau 8 hari ya. Terus kemudian siklus haid yaitu dari haid sampai selesai sampai haid berikutnya, yaitu menurut para dokter 21 hari sampai 35 hari ya. 21 hari sampai 35 hari ya. Kemudian ini juga bisa berubah ya. Jika ada sebab tertentu atau penyakit tertentu, ada kasus tertentu, maka keduanya bisa berubah. Namun ya, yang semua yang di atas bisa berubah ya. Jika ada sebab tertentu atau penyakit tertentu.
tidak normal ya kalau menurut mereka ya tertentu. Misalnya siklus haid ternyata kurang dari 21 hari. Siklus haid ternyata mungkin cuma 15 hari terjadi dan ada nama-nama istilah ilmiahnya. Ketika itu dalam kurung haid bisa jadi lebih dari 7 hari dan siklus haid bisa kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari ya. Ini secara kedokteran bisa terjadi dan masing-masing ada istilahnya. Bagaimana kalau siklus berkurang, bagaimana kalau siklus bertambah ya. Bagaimana kalau haid bisa bertambah. Baik, ini secara medis ya, karena ini penting untuk kita ketahui dan Allah berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikr yaitu ahli ilmu di bidangnya, spesialisnya jika kalian tidak mengetahui. Karena mas ini sangat penting ketika kita bahas masalah haid dalam keseharian, demikian juga ketika kita bahas tentang masalah musim haji ketika ada orang minum obat penunda haid ternyata keluar darah. Ini sering kita menghadapi kasus seperti ini ketika musim haji ya. Maka kita harus mengerti tentang apakah darah yang keluar setelah minum obat penunda haid ini darah haid atau bukan. Ini yang paling ngerti adalah para dokter karena akan ditanya kapan minumnya, bagaimana cara minumnya, ada kemungkinan darah haid atau bukan, atau damul irq itu maksudnya darah pembuluh darah, bukan darah yang keluar menurut mekanisme haid ya. Ini perlu diketahui oleh para pembimbing ya dengan bertanya kepada para dokter sehingga ngerti, sehingga ketika dia berfatwa dia bisa lebih tepat. Dan ini kita dengar dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Ketika Syekh Utsaimin rahimahullah ditanya dalam satu pertanyaan, dia bilang tanyakan ke dokter. Ya. Tanyakan ke dokter. Dokter lebih ngerti tentang kasus-kasus seperti ini ketika minum karena ketika minum obat penunda haid, dia ada sistem ya, sistem mengeluarkan hormon atau mencegah munculnya hormon ya, sehingga akhirnya terjadi tidak terjadi haid ya. Ini semua yang mengerti adalah para dokter. Tapi inilah secara medis ya. Tapi adapun berkaitan dengan fikih yang berlaku dengan masalah haid ya. Beberapa hal ya fikih berkaitan dengan haid. Yang pertama kita bahas misalnya yang pertama adalah berapa hari minimal haid dan berapa hari maksimal haid ya. Minimal dan maksimal haid. Ini ada khilaf di kalangan para ulama ya tentang kapan minimal, kapan maksimal ya. Tetapi khilaf yang yang perlu kita ketahui adalah paling penting adalah maksimal haid. Maksimal haid berapa ya? Minimal haid pokoknya kalau keluar dari haid berarti haid ya. Mungkin cuma sebentar, kurang dari sehari ya. Maka dia haid. Ada yang mengatakan harus sehari ya. Tapi intinya yang benar kapan keluar dari haid dengan sifat-sifat haid ya, damu haid damun aswad yu'rif kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah haid itu darah yang hitam dan mengeluarkan aroma tertentu ya. Para wanita tahu tentang aroma darah haid. Tapi mengenai masalah maksimal haid, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, secara umum saya mungkin bisa bagi 3 ya, yang mengatakan maksimal 15 hari. Ya. Maksimal 15 hari ya. Dan ini pendapat jumhur ya. Pendapat jumhur maksudnya adalah mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah dan mazhab Malikiyah. Kemudian ada yang mengatakan maksimal adalah 10 hari. Maksimal 10 hari. Ini adalah mazhab Hanafiyah. Dan pendapat sekelompok ulama seperti yang disebutkan oleh Ibnu Munzir, sebagian ulama mengatakan tidak ada batasan maksimal. Tidak ada
batasan maksimal. Ini adalah pendapat sekelompok ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah, Ini tadi Hanafi. Ada ini jumhur, mayoritas. Sisi pandangan, misalnya kenapa 15 hari adalah maksimal? Karena manusia, wanita, asalnya adalah suci. Ya. Berarti kalau dia ternyata haidnya lebih dari setengah bulan, berarti asalnya wanita tidak suci. Seakan-akan yang dia lihat adalah bulanan sucinya. Ya, padahal kita namanya wanita hukum asalnya suci. Kemudian hukum dia tidak suci adalah hukum tari, yaitu hukum yang datang. Hukum yang datang menimpanya. Ya. Tapi kalau ternyata haidnya lebih dari 15 hari, haidnya 17 hari misalnya, berarti hukum asalnya kebalik. Hukum asalnya bahwasanya wanita itu tidak suci, dan dia jadi bukan sucinya yang bulanan yang dilihat malah ya. Jadi cuma kurang dari misalnya 12 hari ya. Ini terbalik. Karena kata mereka mengatakan agar wanita tetap dalam hukum asalnya sebagai wanita yang suci, maka haidnya tidak boleh lebih dari 15 hari. Ini sekedar pendapat ya. Demikian Hanafi juga mengatakan 10 hari, mungkin berdasarkan melihat kondisi wanita ya. Saya sendiri, wallahu alam, setelah melihat medis dan juga melihat pendapat para ulama, saya lebih condong pada pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, karena kalau kita bicara secara normal, oke lah secara normal haid mungkin 3 sampai 8 hari ya. Ya 3 sampai 7 hari, 3 7 hari, 8 hari, 9 hari, oke lah. Tapi tadi ada kasus-kasus dalam kedokteran yang disebut penyakit atau sebab tertentu yang bisa merubah siklus dan juga bisa merubah lamanya haid ya. Ya bisa jadi, bahkan bisa jadi seorang wanita karena siklusnya terlalu cepat sehingga dalam sebulan dia haid 2 kali ya. Siklusnya cuma 15 hari. Dari haid pertama sampai kemudian bersih, kemudian haid kedua cuma 15 hari. Ya. Seharusnya kan 21 hari minimal. Itu kalau normal kondisi keumuman. Tapi ternyata siklus bisa berubah. Bahkan siklus bisa manjang. Harusnya 35 hari, ternyata ada masalah dalam rahimnya atau masalah ovumnya, sel telurnya, sehingga bisa jadi 2 bulan, bisa jadi 3 bulan. Dia 3 bulan nggak pernah haid, nanti haid di penghujung, haid cuma beberapa hari, kemudian suci lagi selama 3 bulan misalnya, ya. Atau terkadang dia haidnya panjang, haidnya ternyata sebulan. Setelah haid sebulan, kemudian dia sucinya 4 bulan. Dan itu terjadi kasus seperti itu. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya, saya lebih condong pada pendapat ini bahwasanya pendapat Imam Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, syariat ketika berbicara tentang masalah haid, syariat tidak memberi batasan tentang harinya. Ya. Tidak membahas tentang harinya secara tegas. Padahal masalah haid adalah masalah yang menimpa para wanita banyak ketika itu, dan semua wanita tentu mengalaminya kecuali yang sudah menopause atau yang lainnya. Dan syariat hanya mengatakan tentang sifat-sifat darah haid. Damu haid, damun asfad yu'raf atau yu'rif, yaitu darah yang hitam dan diketahui, atau darah yang mengeluarkan aroma tertentu, sehingga itu aja yang diberi batasan oleh syariat tanpa membahas tentang berapa maksimal lama haid, berapa maksimal lama haid ya. Oleh karenanya masalah ini saya lebih condong bahwasanya pendapat yang lebih kuat bahwasanya maksimal darah haid tidak ada batasannya ya. Tidak ada batasannya. Baik, kapan wanita mulai awal haid ya berbeda-beda ya. Dan kapan wanita akhir haid berbeda-beda ya. Ya. Ada wanita yang umur 9 tahun sudah haid ya. Indonesia rata-rata mungkin 12, 13 ya. Tapi kalau di Arab mungkin ada yang haidnya cepat. Katanya Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, aku bertemu dengan seorang nenek umurnya 21 tahun. Aku bertemu dengan seorang nenek umurnya 21 tahun ya. Kemungkinan nenek ini dia mungkin haid ketika umur 9 tahun, kemudian dia nikah, kemudian dia mengandung, pada ketika umur 10 tahun dia sudah punya anak. Anaknya juga umur 9 tahun, nikah, ketika umur 10 tahun dia punya anak lagi. Sehingga lengkaplah ketika umur 21 tahun, wanita ini sudah jadi nenek. Berarti dia sendiri haid ketika umur 9 tahun, putrinya juga yang menikah, juga haid pada umur 9
9 tahun. Sehingga dengan demikian ada wanita yang haid umur 9 tahun. Ya, tapi ini langka kalau di tanah air ya. Rata-rata wanita haid mungkin sudah SMP atau SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP biasanya. SMP sudah 12 tahun, 13 tahun. Jarang yang 9 tahun. Tapi kalau orang Arab mungkin ya, orang Arab seperti Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Nabi SAW umur 6 tahun kurang lebih ya, kemudian hidup serumah dengan Aisyah ketika umur 9 tahun ya. Sehingga menunjukkan Aisyah haidnya mungkin sekitar umur 9 tahun. Wallahu alam bisawab ya. Jadi intinya haid bisa saja bermula pada umur yang sekitar 9 dan bisa jadi tertunda haidnya. Kemudian kapan orang menopause? Menopause juga berbeda-beda orang-orangnya. Ada yang menopausnya cepat, yang mungkin dari mungkin ada sesuatu, stres atau apa, umur 45, 47 sudah menopause. Ada yang 50 lebih, 52, 53 masih belum menopause ya. Dan itu tergantung kondisi wanita ya, kondisi fisiknya, kesehatannya, dan ini bisa berbeda-beda ya. Taib. Berikutnya, bagaimana mengenal haid bersih? Cara mengenal haid bersih. Bersih dari haid. Dulu para wanita di zaman Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka bertanya kepada Aisyah tentang saya sudah bersih atau tidak, maka disuruh meletakkan kursus atau kutun kain atau semacam tisu untuk mengambil sesuatu dari kemaluan mereka, ditunjukkan kepada Aisyah ya. Makanya Aisyah mengatakan la ta'jalna ya, jangan kalian terburu-buru sampai kalian melihat qassatul bayda. Qassatul bayda yaitu cairan bening yang menunjukkan bahwasanya darah sudah selesai. Jadi caranya dengan melihat ya, yaitu munculnya al-qassatul bayda, yaitu cairan bening di penghujung haid. Jadi kalau sudah kelihatan cairan bening di penghujung haid, maka itu berarti sudah suci. Ya. Adapun al-qudrah dan sufrah al-qudrah yaitu warna kayak coklat-coklat, sufrah warna kekuning-kuningan yang keluar dari kemaluan ya wanita di penghujung haid, maka ada dua kemungkinan ya. Jika sebelum al-qassatul bayda, cairan bening, maka masih dianggap haid, Adapun jika setelah cairan bening, maka tidak dianggap. Ya. Jadi wanita kadang keluar al-qudrah wa sufrah. Al-qudrah maksudnya kecoklat-coklatan. Sufrah maksudnya kekuning-kuningan. Dilihat al-qudrah dan sufrah ini kapan dia keluar, sebelum ada al-qassatul bayda, sebelum keluar cairan bening atau tidak. Kalau ternyata menjelang haid, biasanya kan darah semakin berkurang dari tadinya merah, dari tadinya hitam, kemudian merah, mulai menjadi coklat-coklat, menjadi kuning-kuning. Selama belum keluar qassatul bayda, belum keluar cairan bening, maka masih dianggap darah haid, ya. Tapi kalau jika keluarnya sebelum cairan bening, maka dianggap haid. Tapi jika setelah cairan bening, maka bukan haid lagi. Namun ketika itu muncul qassatul bayda, cairan bening, ya, cairan bening yang menunjukkan sudah bersih. Setelah itu muncul coklat-coklat, kuning-kuning, maka enggak dianggap. Sebagaimana perkataan para sahabat, kunna la na'uddu al-qudrah wa sufra ba'da at-tuhur syai'an. Kami dahulu para sahabiah tidak memandang
cairan yang coklat atau kuning-kuning, setelah keluar cairan bening tidak dianggap sebagai apapun. Jadi tidak ada pengaruhnya. Ya, karena sebagian wanita, waduh, sudah bening loh, masih keluar lagi nih, masih ada coklat-coklat, gimana bercak-bercak? Tidak dianggap. Lihat bercak-bercak tersebut keluarnya kapan. Kalau sebelum qasatul bayda, maka dianggap haid. Kalau keluarnya setelah cairan bening, al-qasatul bayda, maka tidak dianggap haid. Maka tidak mau seorang wanita ngecek, misalnya pakai tisu dia melihat, kalau sudah kelihatan cairan bening, berarti dia sudah suci. Ceknya bukan awal haid, ketika menjelang akhir haid. Maka kalau sudah keluar cairan bening, maka dia sudah suci. Dia boleh mandi junub, kemudian dia mandi haid, mandi besar, kemudian dia sholat, kemudian dia puasa, berhubungan dengan suaminya, dan seterusnya. Ini di antara hal yang penting yang perlu kita ketahui. Ya. Terus di antaranya wanita yang tidak haid, ya. Yang tidak mungkin haid. Ada beberapa wanita tidak mungkin haid. Misalnya di antaranya adalah yang sudah menopause. Sudah menopause, ya, sinul ya'as, maka tidak ada haidnya. Ya, dia sudah umur 60, ada keluar darah, bukan haid. Jelas bukan haid, karena haid mekanisme jelas. Haid adalah sel ovum yang kemudian tidak dibuahi, kemudian rusak, ya, beserta dengan lendir atau selaput yang ada di rahim, kemudian keluar jadilah darah. Mekanisme haid secara kedokteran jelas. Ya. Jadi kalau sudah menopause keluar darah itu bukan darah haid, dan namanya damul fasad, darah rusak. Ya. Kemudian contohnya sudah yang kedua misalnya yang rahimnya diangkat. Ya, ini saya nggak tahu, coba tanya dokter ya. Saya belum memastikan wanita yang rahimnya diangkat, apakah masih mungkin haid atau tidak? Saya belum sempat baca ya. Nanti itu mudah, tinggal tanya dokter. Maka dokter yang hadir bisa pastikan apakah mungkin dia ada darah haid secara kedokteran. Kita bicara mekanisme kedokteran ya. Mungkin nggak wanita yang rahimnya haid? Ini saya belum cek ya. Tapi saya pikir karena saya mungkin tidak ada haidnya. Tapi yang lebih tahu dokter, nanti ditanya ya. Kemudian misalnya wanita hamil, ini juga nggak mungkin haid. Ada keluar darah, bukan darah haid, pasti bukan darah haid. Karena sistem mekanisme bukan mekanisme haid. Mekanisme haid, maka dia nggak mungkin haid. Dia nggak mungkin haid. Wanita hamil keluar darah, dia nggak mungkin haid. Ya. Terjadi zaman dulu, mungkin orang tidak tahu, ada wanita keluar darah, apakah dia haid atau tidak ya. Dulu orang nggak ngeri, tapi zaman sekarang, zaman modern, zaman medis sudah canggih, mereka tahu ini bukan haid, karena mekanisme tidak mungkin bisa menimbulkan mekanisme haid. Ya, mekanisme haid jelas bahwasanya ada sel ovum yang ini kemudian terjadi runtuhan dari selaput kemudian keluar menjadi darah. Jadi wanita hamil tidak mungkin haid. Kemudian di antara juga ya yang tidak mungkin haid adalah wanita yang masih kecil. Misalnya umur 6 tahun, ya, umur 5 tahun nggak mungkin haid. Darah bukan darah haid. Ya, masih kecil, dia bukan darah haid, nggak mungkin dia mengalami haid jika umurnya masih kecil. Ya. Kemudian juga yang tidak mungkin mengalami haid mestinya adalah wanita yang menggunakan obat penunda haid dengan dosis yang tepat, dosis dan waktu yang tepat, sesuai dengan anjuran dokter ya. Waktu yang tepat. Sesuai dengan anjuran dokter, maka harusnya dia tidak haid. Harusnya dia tidak haid. Dan ini sudah saya diskusikan sama sebagian dokter ahli kandungan ya. Karena intinya obat tersebut digunakan untuk mengelabui istilahnya sistem tubuh sehingga entah keluar hormon nggak keluar hormon, sehingga intinya kalau ada darah yang keluar maka itu bukan darah haid karena mekanismenya bukan mekanisme darah haid. Tetapi yang jadi masalah banyak ibu-ibu ketika mereka haji atau mereka umrah
mereka ternyata tidak minum obat penunda haid dengan mekanisme yang tepat, itu jadi masalah. Dengan cara minum yang tepat jadi masalah. Atau mungkin beli obat murahan kali ya, nggak tahu. Intinya seharusnya wanita-wanita ini tidak haid. Sehingga kalau ada darah haid yang keluar dari mereka, maka itu darah rusak ya. Darah fasid, yaitu darah pembuluh darah yang kemudian ada keluar darah atau robek atau yang lainnya ya. Ini yang perlu kita ketahui ya. Kita ketahui. Terus yang perlu kita ketahui juga ya, di antara permasalahan haid adalah lamanya haid bisa berubah. Bisa maju dan bisa mundur. Selama masih memiliki sifat darah haid, maka tetap haid. Ya. Misalnya seorang wanita, biasanya dia 7 hari, kemudian tahu bulan depan dia cuma 6 hari, masih ragu nih, tapi sudah kelihatan qasatul bayda, sudah ada cairan bening, kemudian ya sudah, kalau sudah kelihatan cairan bening, berarti dia sudah, meskipun 6 hari dia sudah suci, ya, dia sudah suci. Yang penting dia tunggu sampai keluar cairan bening, ya. Kalau belum keluar cairan bening, berarti belum. Terkadang tertunda, sudah 7 hari, biasanya 7 hari masih belum, masih keluar darah, hari ke-8 masih keluar darah, hari ke-9 ternyata baru, ini mungkin terjadi. Jadi haid bisa saja maju dan mundur dari baik siklusnya bisa maju dan mundur, demikian juga jaraknya bisa maju dan mundur sebagaimana disebutkan dalam masalah medis. Ini sangat mungkin karena ada sebab-sebab tertentu baik penyakit maupun yang lainnya. Baik, ini yang berkaitan dengan darah haid ya. Kita lanjutkan model darah yang kedua ya, adalah darah al-istihadah ya, darah al-istihadah. Darah istihadah, apa maksudnya? Darah istihadah adalah darah, yaitu wanita mengalami darah keluar terus dalam waktu yang lama. Maksudnya darah yang keluar terus. Dan darah ini maksudnya keluar terus-menerus ya. Darah keluar dari kemaluan terus-menerus. Terus-menerus tidak berhenti. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun ya. Bisa berbulan-bulan. Bisa bertahun-tahun. Bisa berbulan, bisa bertahun-tahun ya. Baik. Bagaimana hukum wanita yang darahnya darah istihadah ya? Darah istihadah. Maka ada beberapa kondisi wanita tersebut ya, beberapa kondisi. Pertama, jika dia tahu sebelum istihadah ya, sebelum istihadah, sebelum mengalami istihadah, dia tahu jadwal haidnya dan berapa harinya. Maka dalam kondisi seperti ini, dia haidnya ikut jadwalnya, ikut jadwalnya, jadwal biasanya. Misalnya wanita sebelum mengalami istihadah, dia ternyata haidnya selalu di awal bulan. Ya, selalu awal bulan dia hitung setiap. Jadi
Setiap awal bulan dia tahu 7 hari, 3 hari. Dia ngerti lah. Dia ngerti. Ketika dia ngerti, ya sebagian wanita gitu, selalu mundur. Jadi kalau bulan Januari misalnya haidnya tanggal 1, nanti bulan berikutnya mundur 7 hari ya. 7 hari berarti dia siklusnya 21 hari misalnya. Atau siklusnya 23 hari. Maka nanti mundur 7 hari. Berikutnya lagi mundur 7 hari. Nah itu selalu teratur selama ini. Ketika dia mengalami istihadah darah nggak pernah berhenti dan dia tahu jadwalnya, maka dia anggap saja hari-hari yang sesuai dengan jadwalnya adalah hari-hari haid. Ya. Meskipun darah nggak berhenti. Jadi misalnya, taruhlah sekarang kita gampangannya dia siklusnya 30 hari, biar gampang lah, biar gampang untuk dicerna. Siklus dia 30 hari. Jadi dia selalu haid setiap tanggal 1 sampai tanggal 7. Bulan berikutnya lagi tanggal 1 sampai 7. Dan itu berlangsung terus setiap tanggal 1 sampai 7 ya misalnya. Karena dia tahu siklusnya 30 hari. Ketika pada bulan kelima dia mengalami darah istihadah, darahnya nggak berhenti-berhenti, bagaimana yang dia lakukan? Maka setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 dia anggap dirinya haid. Ketika masuk tanggal 8, maka dia tinggal mandi besar dan dia darah tersebut meskipun keluar maka bukan lagi darah haid. Ya. Saya ulangi. Jadi kalau dia sebelum istihadah adalah darah keluar dari kemaluan wanita tidak berhenti-berhenti berbulan-bulan bisa bertahun-tahun sampai ada para ulama yang bahas tentang wanita-wanita yang mengalami istihadah di zaman Nabi. Ada beberapa wanita, bukan cuma 1 2, ada beberapa ya. Taib. Bagaimana cara dia menghadapi kasusnya ini? Maka dilihat kalau dia sebelum istihadah dia mengetahui jadwal dia haid biasanya kapan, maka dia amalkan jadwalnya tersebut. Setelah jadwal itu meskipun darah masih keluar tidak dianggap sebagai darah haid. Tidak dianggap sebagai darah haid. Kemudian jadi masalah ya jika dia tidak tahu. Jika dia tidak tahu atau maksudnya lupa dengan jadwalnya atau bingung intinya atau bingung ya misalnya. Maka ada 2 kondisi, 2 kemungkinan. Yang pertama, dia bisa membedakan ciri darah haidnya dengan darah istihadah. Kalau dia bisa membedakan, oh ini selagi haid, ini bukan, maka dia amalkan dengan ilmunya tersebut. Namanya tamyiz, dia bisa membedakan. Gitu, oh ini lagi darah kelihatan hitam, kemudian oh beda, oh berarti ini lagi haid. Nah, setelah itu ternyata setelah seminggu darahnya bukan seperti darah yang tadi, berarti istihadah. Kalau dia bisa bedakan, maka dia lakukan. Dia membedakan darah haid. Karena darah haid ada ciri-cirinya khusus, yaitu dam aswad yu'rif, yaitu warnanya hitam, kemudian memiliki aroma tertentu, mungkin tidak cepat menggumpal dan yang lainnya. Ini dokter lebih tahu lah, saya tidak mengerti. Tapi dia tahu ciri darah haid, dia bisa bedakan. Kalau dia tahu gampang ya, ketika dia tahu ini sedang haid berarti tidak haid. Kalau cirinya bukan darah haid berarti dia tidak haid. Kalau dia tidak bisa bedakan, maka ada 2 kemungkinan. 2 kemungkinan. Yang pertama, ya. Yang pertama, dia tahu lama haidnya. Dia tahu lama haidnya, tapi lupa jadwalnya. Yang kedua, dia tidak tahu, dia lupa lama haidnya dan jadwalnya. Ini 2 kondisi. Kalau dia tahu lama haid, dia tahu haid dia selalu 7 hari, tapi dia lupa di depan, belakang atau yang lainnya. Ya, ini sama 2 kondisinya. Allah alam bisawab, ada yang membedakan, tapi mudahnya adalah dia mengikuti wanita-wanita haid yang keluarganya ya. Dia mengikuti kebiasaan haid ibunya, kebiasaan haid kakaknya, kebiasaan haid adiknya, itu lebih mudah. Dan ini keringanan, karena saya nggak tahu sudah daripada, karena nggak mungkin dia tidak haid terus, dia pasti ada haidnya.
Oleh karenanya lebih mudahnya dia mengikuti kebiasaan orang-orang terdekatnya, entah ibunya, entah kakaknya, perempuannya, entah adik perempuannya, biasanya haidnya kapan, ya dia ngikutin saja. Kapan jadwal tersebut, dia anggap dirinya haid. Kapan di luar jadwal tersebut, maka dianggap dirinya tidak haid, ya, dianggap dirinya tidak haid. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak mengalami istihadah karena memang bikin pusing juga ya. Baik, berikutnya berkaitan dengan hukum-hukum berkaitan istihadah ya. Tentunya pertama, jika dalam kondisi haid, jika lagi dalam kondisi haid, maka berlaku hukum haid. Hukum haid. Ya, dia tadi anggap 7 hari pertama, setiap tanggal 7 misalnya dia anggap haid, ya sudah dia berlaku hukum haid. Yang kedua, cara bersih dari darah istihadah. Caranya tentunya jika sudah tiba jadwalnya dengan mandi, sama, yaitu dengan mandi besar. Jika sudah selesai jadwal haidnya. Baik, yang berikutnya, bahasan berikutnya, cara bersuci untuk sholat. Bagaimana untuk orang yang mustahadah? Maka ada dua cara. Ada dua cara. Perhatikan yang pertama, dia berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Berwudu ketika masuk waktu sholat. Setelah itu, meskipun keluar darah, tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Jadi tidak perlu mandi lagi, ya. Ya, misalnya saya sudah mandi besar, wanita haid, istihadah, kemudian dia sudah mandi besar. Ya sudah. Kemudian setiap misalnya sholat duhur, dia wudu ketika sholat duhur. Dia nggak perlu mandi lagi karena dia sudah bersih dari haid, meskipun keluar darah. Maka dia berwudu. Ketika dia berwudu waktu duhur, silakan dia sholat qobliyah meskipun keluar darah. Kemudian dia sholat duhur, kemudian dia sholat ba'diyah, kemudian baca Quran. Silakan karena masih itu semua darah tidak membatalkan wudunya. Kenapa? Karena itulah uzur syar'i yang Allah berikan kepada dia. Nanti kalau dia asar, dia pingin sholat, dia wudu lagi ya. Cara yang kedua adalah dia mandi menjelang akhir sholat yang bisa dijamak. Maksudnya begini, dia pingin sholat, jadi yang pertama wudu, yang kedua mandi. Bagaimana caranya? Misalnya dia pingin sholat zuhur dan asar. Misalnya sholat asar jam 3. Maka dia mandi menjelang akhir sholat zuhur. Kemudian dia sholat zuhur jam 3 kurang 10 misalnya. Jam 3 kurang 10 dia sholat zuhur. Kemudian dia langsung lanjut dengan sholat asar. Nggak ada masalah seperti itu. Tapi dia mandi. Ini pernah dilakukan oleh juga seorang wanita. Tapi mandi tidak wajib. Artinya ini ada keringanan. Dia tidak menjamak sholat. Tidak. Tetapi dia mengakhirkan waktu sholat zuhur agar menjelang waktu sholat asar. Kemudian dia sholat asar di
waktunya. Sama antara maghrib dan isya. Mungkin dia mengakhirkan waktu sholat maghrib, dia mandi, kemudian dia sholat maghrib. Setelah itu beberapa menit kemudian sholat isya, dia lanjut sholat isya. Tapi yang lebih mudah adalah wudu, tidak wajib untuk mandi, tidak wajib untuk mandi. Ya. Yang berikutnya, bahwasanya wanita istihadhah ya boleh digauli jika sudah mandi bersih, boleh baginya apa yang boleh bagi wanita suci, yaitu maksudnya apa, boleh digauli oleh suaminya meskipun keluar darah, boleh dia berpuasa, wajib untuk sholat, berlaku seperti wanita bersih meskipun darah keluar, karena darah tersebut adalah darah yang uzur. Ini berkaitan dengan istihadhah. Yang berikutnya adalah darah nifas. Ya. Apa itu darah nifas? Adalah darah yang keluar setelah kelahiran. Ya. Darah yang keluar setelah kelahiran. Bagaimana kalau darah tersebut keluar menjelang kelahiran? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang mengatakan tidak dianggap darah nifas, ada yang menganggap dianggap darah nifas. Tapi secara umum para fuqaha ketika mengatakan darah nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran. Apakah kelahiran tersebut kelahiran anak normal atau keguguran? Darah yang keluar setelah keguguran. Jika janin tersebut sudah berbentuk. Jadi misalnya keguguran umur 3 bulan, 4 bulan, tapi janin sudah kebentuk, maka itu juga darah nifas. Itu juga darah nifas ya. Nah, darah nifas ini hukumnya sama seperti darah haid ya. Hukumnya sama dengan darah haid. Darah nifas hukumnya sama dengan darah haid. Tidak boleh mandi, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa dan yang lain-lain ya. Timbul khilaf di kalangan para ulama berapa lama maksimal darah nifas ya. Berapa lama maksimal darah nifas? Adapun minimal tidak ada, pokoknya kapan sudah suci 5 hari 7 hari sudah bersih selesai. Menurut medis biasanya darah nifas itu adalah 6 kali 7 6 minggu, sekitar 42 hari. Dan oleh karenanya banyak ulama di zaman dahulu mengatakan mereka kalau sudah wanita sudah nifas lebih dari 40 hari tidak dianggap nifas lagi. Sudah tidak dianggap nifas lagi, dianggap mungkin darah yang rusak ya, sehingga tidak berlaku ya. Sebenarnya mengatakan bahwasanya darah nifas sama, tidak ada penghujungnya, tidak ada aturannya ya. Karena tidak ada dalil yang membatasinya. Ada yang mengatakan sampai 60 hari mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini permasalahan ya. Jadi kalau mungkin 40, 45 ya itu masih darah nifas. Tapi kalau sudah berlebihan sampai 60, 70 ya mungkin dianggap sebagai darah istihadhah ya. Kalau sudah terlalu lama dianggap sebagai darah istihadhah. Maka berlaku seperti darah haid, waktunya mandi dan seterusnya. Adapun darah rusak yang terakhir, darah rusak, damul fasad, penyakit, yaitu selain kondisi ini ya, selain 3 model darah yang sebelumnya ya, misalnya dia keluar tadi ya, misalnya keluar lagi hamil ya, itu bukan darah nifas, bukan darah haid ya, darah ya keluar ya, bersihkan sucikan, nggak ada urusan, di situ dia tinggal ibadah, nggak ada masalah ya. Atau darah keluar tiba-tiba bukan di musim haid, baru suci tahu-tahu keluar darah, itu berarti darah rusak. Darah yang bukan jadwal darah sebelumnya tadi, bukan darah haid, bukan juga darah istihadhah, bukan juga darah nifas. Maka darah tersebut itu darah penyakit, ya sudah dianggap dibersihkan saja, tidak menghalangi orang untuk sholat, tidak menghalangi orang untuk puasa ya. Tapi kira-kira begini Ibu, tolong dihapus, kita lanjutkan hukum-hukum yang berlaku bagi wanita yang haid ya.
Tolong biar mungkin ibu mau foto atau apa. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang secara singkat insyaallah taala tentang hal-hal yang berkaitan dengan wanita haid ya. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh ya. Demikian juga wanita yang nifas. Tentunya yang pertama adalah salat. Adapun salat wanita haid, wanita nifas tidak boleh salat. Ya, sampai haidnya bersih, sampai nifasnya bersih. Lain halnya dengan yang darah istihadhah maka dia salat ya. Demikian juga darah fasid, darah yang rusak juga dia salat. Karena darah fasid atau darah istihadhah tidak menghalangi untuk salat dan puasa dan yang lainnya. Sama seperti wanita bersih, cuma dia ada penyakit darah keluar terus. Nanti kalau waktu mau salat baru dia berwudu. Kemudian para ulama khilaf juga tentang wanita haid boleh baca Quran atau tidak. Wanita haid boleh baca Quran atau tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Ya, mereka mengkiaskan dengan orang junub. Ya, namun ini Allah alam pendapat yang lebih kuat tidak jadi masalah bagi wanita yang dalam kondisi haid baca Al-Quran karena tidak ada dalil yang tegas melarang wanita haid untuk baca Al-Quran. Ya, tapi jangan dia pegang Al-Quran secara langsung. Ya, dia bisa pegang dengan sarung tangan atau dia bisa baca lewat HP. Ya, terutama wanita-wanita yang punya hafalan dan mereka ingin murojaah. Ya. Maka yang benar tidak mengapa. Ini pendapat Syekh Utsaimin, dikuat oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun zikir bebas. Zikir mau haid, mau junub enggak ada masalah. Jadi masalah baca Quran. Untuk orang junub tidak baca Quran, tapi wanita haid apakah juga tidak boleh baca Quran sama seperti junub? Pendapat yang lebih kuat tidak mengapa wanita haid karena haid tidak bisa dikiaskan dengan junub. Dari dua sisi. Sisi pertama bahwasanya orang junub biasanya karena keinginannya dia junub ya. Kemudian yang kedua, kalau orang junub itu dia bisa langsung menghilangkan junubnya dengan mandi. Adapun haid bukan dari keinginannya. Begitulah kondisi wanita. Inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam. Kata Nabi kepada Aisyah, inilah perkara haid adalah perkara yang Allah telah kodratkan kepada putri-putri Adam, kepada wanita. Yang kedua, kalau orang junub dia bisa hilangkan junubnya dengan mandi kapan saja selesai. Adapun haid tidak bisa dia mandi, harus nunggu sampai haidnya bersih baru boleh mandi. Kemudian wanita haid tidak boleh puasa, namun kalau sholat tidak perlu dia qadha, kalau puasa dia harus qadha. Kemudian wanita haid tidak boleh dijimai. Dia boleh digauli oleh suaminya dari sebagian seluruh tubuhnya, cuma hanya saja tidak boleh kemaluan suaminya masuk ke kemaluan istrinya. Adapun selain daripada itu maka tidak jadi masalah ya. Sampai dia bersuci, sampai dia mandi junub ya. Ya, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid, katakanlah bahwasanya itu adalah kotoran, maka janganlah kalian mendekati wanita, jangan menggauli wanita sampai mereka suci, sampai bersih. Kalau sudah suci, fa idza tatahharna, kalau mereka mandi junub, maka boleh digauli. Jadi wanita haid kalau sudah bersih belum boleh langsung digauli, harus mandi junub dulu. Harus mandi junub menurut pendapat jumhur ulama. Menurut pendapat yang lain tidak harus mandi junub, cukup berwudu atau membersihkan boleh bergaul. Tapi yang lebih hati-hati bahwasanya kalau wanita haid sudah bersih tidak boleh langsung digauli, tapi dia harus mandi junub dulu baru kemudian baru boleh digauli oleh suaminya. Karena Allah mengatakan hatta yatahur, sampai dia suci, fa idza tatahharna. Kemudian jika dia telah bersuci. Beda antara suci dengan bersuci. Dia harus menggabungkan keduanya. Suci dulu yaitu darahnya sudah putus, kemudian sudah selesai, kemudian bersuci yaitu mandi besar. Wanita haid bersucinya dengan mandi besar ya. Adapun menggauli wanita dari sisi yang lain, dari bagian tubuhnya maka tidak jadi masalah. Kata Rasulullah SAW, isna kulla syai'in illa nikah. Isna kulla syai'in illa nikah. Ketika ditanya, ya Rasulullah bagaimana wanita haid? Kata Rasulullah, lakukan semuanya yang kau kehendaki kecuali jangan digauli di kemaluannya. Jangan kemaluan masuk ke kemaluannya. Selain itu tidak ada masalah. Berbeda orang Yahudi, kalau Yahudi istrinya haid tidak boleh makan bareng, tidak boleh tidur bareng. Islam tidak. Wanita haid boleh. Bahkan Rasulullah pernah di pangkuan Aisyah baca Quran sementara Aisyah adalah wanita yang haid ya. Rasulullah juga pernah disisir rambutnya sementara Aisyah sedang haid. Jadi tidak jadi masalah menggauli wanita ketika haid kecuali pada kemaluan itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga di antara permasalahan yang berkaitan dengan wanita haid adalah bolehkah wanita haid menetap di masjid? Makanya ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Saya lebih condong bahwasanya tidak jadi masalah
wanita yang haid di masjid dengan syarat dia bisa menjaga darahnya tidak sampai mengotori masjid. Karena dia mengatakan haidatuki laisat fi yadiki. Wahai Aisyah, haidmu bukan di tanganmu. Artinya waktu Aisyah masuk ke masjid ngambil sesuatu. Jadi selama bersih tidak jadi masalah. Nanti dia pakai pembalut dengan baik, kemudian kalau dia ikut pengajian masuk masjid tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Banyak jumhur mengatakan tidak boleh kecuali hanya lewat. Kalau tidak penting, akalnya lewat tidak ada masalah. Tapi kalau menetap, jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Saya lebih condong tidak jadi masalah. Yang penting dia memakai pembalut karena agar tidak menajisi masjid. Kemudian diantaranya haid juga berkaitan dengan wanita. Apakah boleh laki mencerai wanita dalam kondisi haid? Jawabannya tidak boleh. Wanita yang haid tidak boleh diceraikan oleh suaminya. Barang siapa yang menceraikan istrinya dalam kondisi haid, maka dia berdosa. Disebut dengan talak bid'i. Dia telah berdosa. Tidak boleh menceraikan istri dalam kondisi haid, haram hukumnya. Ya. Kapan seorang laki boleh menceraikan istrinya? Boleh kalau dia menceraikan istrinya di mana istrinya suci belum dia gauli, itu baru dia ceraikan. Adapun istrinya suci sudah dia gauli, maka ini tidak boleh. Demikian juga kalau istrinya haid, maka tidak boleh diceraikan. Dia ingin menceraikan, maka harus ceraikan istrinya dalam kondisi suci belum dia gauli, ya. Belum dia gauli, ya. Ini baru kalau adapun wanita lagi haid diceraikan, maka ada khilaf. Ya, apakah tolaknya dianggap atau tidak? Jumhur mengatakan meskipun haram tetap jatuh talak. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak. Ya. Dan ini dikutip oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwasanya talak seorang laki kepada wanita yang dalam kondisi haid tidak dianggap sebagai talak dan dia berdosa. Kemudian bolehkah menikah dengan wanita dalam kondisi haid? Boleh, nggak jadi masalah. Wanita haid kita menikah dalam akad nikah dalam kondisi haid tidak jadi masalah, tapi tidak boleh digauli ya, karena dia masih haid ya. Kecuali di selain kemaluannya. Demikian juga wanita haid bolehkah dia berihram? Boleh. Ini sering salah dipahami oleh banyak wanita ketika mereka ihram, dia lagi haid dia tidak mau ihram. Padahal boleh ihram. Tidak jadi masalah. Yang penting tawafnya jangan dalam kondisi haid. Sampai di Mekah tunggu dulu yang bersih baru kemudian baru dia tawaf ya. Jika wanita haid kemudian haidnya sudah bersih, dia ingin bersuci ternyata dia tidak bisa gunakan air, musim dingin misalnya atau dia lagi sakit, maka cukup tayamum mengganti mandi bersih tersebut. Tapi ini saja kira-kira ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ibu paham ya tentang masalah ini. Ya memang masalah yang pelik juga. Menjadi pelik kalau kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak biasanya menjadi pelik bagi wanita. Tapi ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Saya lupa saya ingatkan, jika wanita bersih dari haid, misalnya dia bersih, misalnya azan asar jam 3. Tahu-tahu dia bersihnya jam 3 kurang 5. Apakah dia wajib sholat zuhur? Pendapat yang lebih kuat, 5 menit tidak cukup bagi dia untuk mandi. Mandi kemudian sholat. Oleh karenanya tidak perlu dia sholat zuhur. Tapi kalau dia misalnya sucinya 10 menit sebelum zuhur, cukup bagi dia untuk mandi 5 menit, kemudian sholat, maka dia wajib dia sholat zuhur. Ya, artinya kalau dia sucinya menjelang habis waktu dan tidak mungkin untuk waktu sisa terwaktu 5 menit untuk mandi dan sholat, maka tidak perlu dia sholat waktu tersebut. Dia hanya sholat di waktu berikutnya, sholat yang berikutnya. Demikian juga misalnya wanita haid, misalnya sholat asar jam 3. Dia jam 12 dia belum sholat zuhur. Ketika jam 2 dia mau sholat zuhur, ternyata dia haid. Nah, apakah ketika dia sucinya dia harus mengqadha sholat zuhur? Jawabannya tidak perlu. Jawabannya tidak perlu ya. Nah, tidak perlu kecuali dikatakan jika dia menunda-nunda sholat terus sampai menjelang asar ya, baru kemudian dia haid ya, maka dia harus mengqadha ya. Maka dia harus mengqadha. Tapi kalau ternyata dia haid masih banyak waktu antara zuhur sampai asar, maka dia tidak perlu mengqadha salat zuhur tersebut. Ini masalah khilafiyah, tapi itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.